Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Yuli. Hari ini kita akan membahas mengenai teori kinetik gas. Nah, sebelum berlanjut, terus simak ya penjelasan materi kali ini karena fisika itu mudah, asik, dan menyenangkan. Apa teman-teman tahu mengapa balon udara panas dapat mengudara di langit? Kira-kira tahu tidak penyebabnya teman-teman? Nah, jadi balon udara itu bekerja berdasarkan pemuaian udara akibat pemanasan. Pemanasan pada balon dapat meningkatkan suhu udara dalam balon. Pemanasan tersebut juga menyebabkan volume dan tekanan gas berubah. Udara yang memuai menyebabkan massa jenis udara dalam balon mengecil. Nilainya lebih kecil dari massa jenis udara luar. Akibatnya, balon akan naik ke udara. Selanjutnya, pernahkah teman-teman melihat gelembung-gelembung ketika minuman bersoda dituangkan ke dalam gelas? Bagaimana bentuk dan jumlahnya? Nah, gelembung-gelembung minuman bersoda merupakan inti molekul-molekul. Gelembung-gelembung minuman bersoda akan berjumlah banyak dan volumenya semakin membesar saat dituangkan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh tekanan dan jumlah mol dalam minuman tersebut. Pada saat teman-teman menuangkan minuman bersoda ke dalam gelas, akan tampak adanya gelembung-gelembung udara. Gelembung tersebut merupakan inti molekul-molekul karbon dioksida. Ketika minuman dituangkan, temperatur relatif tetap. Namun, tekanan hidrostatis minuman bersoda saat dituangkan di dalam gelas sedikit berubah. Oleh karena itu, gelembung yang naik dari dasar permukaan minuman semakin besar. Nah, teman-teman, dari kedua fenomena tersebut, ini merupakan contoh penerapan dari teori kinetik gas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berlanjut ke pengertian gas ideal. Apa sih gas ideal itu? Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Adapun nih, sifat-sifat yang perlu teman-teman ketahui dari gas ideal itu 8 sifat. Yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, tidak dibandingkan ukuran ruangannya, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Pasti teman-teman masih ingat bukan? Dan yang terakhir, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal ini sebanding dengan suhu mutlaknya. Selanjutnya, ada persamaan umum dari gas ideal yang perlu teman-teman ketahui. Di sini ada 6 persamaan. Yang pertama ini di sini ada PV sama dengan nRT, PV sama dengan M per MR dikali RT, VMR sama dengan M per V RT, VMR sama dengan Rho RT, dan PV sama dengan N per NA RT, dan yang terakhir itu PV sama dengan NKT. Tangannya bahwa P ini sebagai tekanan gas dengan satuannya Pascal dan MR ini massa molekul relatif dengan satuannya kilogram per mol, volume ini volume gas dengan satuannya meter persegi, meter kubik. Na di sini sebagai bilangan Avogadro dengan nilainya sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. M-nya ini sebagai massa satu partikel gas, R-nya sebagai tetapan gas ideal dengan sebesar 8,314 dikali 10 pangkat 3. Dan K-nya di sini sebagai konstanta Boltzmann
N-nya jumlah partikel gas dan N kecil ini sebagai jumlah mol, Rho-nya sebagai massa jenis gas, dan T sebagai suhu gas. Persamaan keadaan gas ideal pada ruang tertutup keadaannya itu sangat dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Nah, ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut nih. Apa aja sih? Itu ada 4. Yang pertama ada hukum Boyle. Yang kedua ada hukum Charles. Yang ketiga ada hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama di sini ada hukum Boyle. Hukum Boyle ini dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle. Adapun pernyataan dari hukum Boyle ini adalah jika suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya itu bisa dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan volume suatu gas pada suhu tertentu adalah tetap atau disebut isotermal. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai V dikali V sama dengan konstan atau V1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Selanjutnya hukum Charles. Di sini hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap. Tapi tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum ini dicetuskan oleh Jacques Charles. Ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Istilah lain dari hukum Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap atau kita sebut isobar akan bernilai tetap. Secara matematis, kita dapat merumuskannya sebagai V per T sama dengan konstan. Hukum yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ini ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, proses berlangsung dalam keadaan isokorik atau volume tetap. Secara matematis, kita dapat rumuskan sebagai berikut, yaitu V per T sama dengan konstan. Yang terakhir, di sini ada hukum Boyle-Gay-Lussac. Secara matematis, hukum ini dituliskan sebagai PV per T atau sama dengan konstan. Hukum ini menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap. Yaitu tentang tekanan gas ideal. Tekanan gas ideal, keberadaan gas di ruang tertutup bisa mengakibatkan adanya tekanan. Tekanan tersebut disebabkan oleh adanya tumbukan antara partikel gas dan dinding tempat gas berada. Besarnya tekanan gas di ruang tertutup ini dirumuskan sebagai berikut sesuai yang ada dalam layar, di mana V sama dengan 1/3 M dikali M dikali V per V sama dengan 2/3 N per V dikali EK. Selanjutnya, energi kinetik gas ideal. Energi kinetik gas ideal disebabkan oleh adanya gerakan partikel gas di dalam suatu ruangan. Gas selalu bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan inilah yang nantinya berpengaruh pada energi kinetik gas. Secara matematis, dapat dirumuskan EK sama dengan 3/2 K dikali T atau 3/2 dikali NKT atau 3/2 dikali nRT. Materi berikutnya yaitu uraian singkat yang menggambarkan kondisi mikroskopis gas ideal
yang didasarkan pada teori kinetik gas. Yang pertama, gas ideal terdiri dari partikel-partikel yang dinamakan molekul-molekul. Jumlah molekul sangat banyak. Molekul-molekul gas ideal bisa saja terdiri dari satu atom atau beberapa atom. Setiap molekul mempunyai massa dan bergerak secara acak atau sembarang ke segala arah dengan laju tertentu. Yang kedua, jarak antar setiap molekul lebih besar dari diameter masing-masing molekul. Yang ketiga, molekul-molekul tersebut mematuhi hukum-hukum gerak dan saling berinteraksi ketika terjadi tumbukan. Yang keempat, tumbukan antar molekul dengan molekul atau antar molekul dengan dinding wadah merupakan tumbukan lenting sempurna dan setiap tumbukan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Yang terakhir di sini ada contoh soal di mana soal ini tentukan volume 5 mol gas pada suhu dan tekanan standar di mana suhunya adalah 0 Celcius dan tekanan standarnya adalah 1 atmosfer. Di mana diketahui bahwa suhunya itu 0, maka kita rubah ke dalam bentuk Kelvin yaitu ditambah dengan 273, maka hasilnya adalah 273 Kelvin. Dan N-nya di sini diketahui 5 mol, kemudian R atau ketetapannya itu di sini 8,314 dan tekanan standarnya adalah 1 atm dan kita ubah dalam bentuk Newton per meter kuadrat menjadi 1,01 dikali 10 pangkat 5. Dan di sini yang ditanyakan adalah volumenya. Maka untuk mencari volume kita gunakan persamaan umum gas ideal yaitu VV sama dengan nRT. Kita pindah ruaskan. V sama dengan nRT per V. Maka hasil yang didapatkannya adalah 0,112 meter kubik. Jadi, volume 5 mol gas pada suhu dan tetap tekanan standar adalah 0,112 meter kubik. Terakhir, ada latihan bahwa suatu gas monoatomik memiliki energi dalam 6 kJ dan berada pada suhu 27 derajat Celcius, maka tentukan banyaknya mol gas tersebut. Selamat latihan dan selamat mengerjakan. Terima kasih, semoga apa-apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.